Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Bapak ya, teman-teman lah ya, karena bapak seumuran sedikit, beda 10 tahun walaupun. Anak-anak 10 AP1, semoga kalian semua sehat selalu, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan juga, kesehatan juga, sekeluarga. Itu yang paling utama ya. Kali ini saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan pembelajaran, cuma pesan saya sebelum mulai pembelajaran, satu, jaga kesehatan yang paling utama ya. Kedua, patuhi setiap perintah apa yang sudah diberikan kepada kalian semua, baik itu guru, wali kelas maupun yang lainnya yang unsur ada di sekolah. Untuk kali ini Bapak memperjelas atau mempertegas karena target yang sudah saya berikan kepada kalian itu untuk bab di teks biografi itu targetnya selesai di Januari dengan diakhiri oleh tugas akhir dan ulangan. Nanti saya akan buat ulangan online. Ulangan online-nya itu bukan sejenis daripada teks biografi, lebih kepada ke teknikal ya. Teknikal nanti saya akan share bagaimana caranya. Nah, untuk kali ini saya ingin mempertegas aja bahwa teks biografi itu bla 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 untuk sebagai pegangan kalian sebelum saya melanjutkan ke bab selanjutnya ya. Yaitu silakan kalian bisa lihat di layar kaca kalian ya. Nanti saya share screen. Sudah tampil ya? Sudah tampil belum, Bi? Sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Ini sekilas kembali untuk penguatan ya kepada kalian semua, karena bab ini akan segera saya akhiri dan melanjutkan ke bab selanjutnya. Apa itu teks biografi? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya ya. Jadi suatu tokoh yang memang menceritakan atau menjelaskan daripada kehidupan tokoh tersebut. Nah, ada ditulis oleh seorang tokoh tersebut, ada pula oleh seorang penulis ya, yang memang diketahui bahwa seorang penulis tersebut terpercaya, integritas, kredibilitas, serta loyalitasnya terhadap seorang tokoh tersebut sehingga mampu menulis teks biografi itu. Nah, adapun ciri-ciri dari teks biografi itu bervariasi, tetapi diantara salah satu yang saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa teks biografi itu berisikan informasi, ya, informasi yang nyata kepada tokoh tersebut, ya. Kalau misalkan tokoh tersebut itu informasinya berpendidikan sarjana, berarti kan memang harus yang ditulis di teks biografi tersebut adalah sarjana, gitu ya. Jangan sampai ketika seorang tokoh tersebut memang lulusannya bukan sarjana, tetapi di teks biografi ditulis sarjana, itu tidak tidak sesuai. Yang kedua yaitu teks biografi tersebut membawa sebuah kenyataan, pengalaman hidup sebuah tokoh. Yang tadi saya katakan pertama, memang ada kaitannya bahwa itu semua harus memiliki kenyataan, ya, pengalaman yang diarungi atau dijalani oleh seorang tokoh tersebut, ya, sehingga masalah-masalah pada akhirnya berhasil sehingga harus dijadikan sebagai teladan. Ya, contoh misalkan seorang tokoh tersebut telah menyelesaikan suatu konflik di mana gitu ya, atau memang mempunyai penemuan yang berbeda gitu dengan yang lainnya. Nah, itu pun harus ditulis di teks biografi. Selanjutnya, teks biografi mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Ini susunan daripada teks biografi. Ingat, susunan daripada teks biografi. Nanti di akhir ada, ya. Ingat-ingat ini ciri dari teks biografi. Nah, adapun itu kaidah kebahasan teks biografi adalah kata hubung, yang, dan, tetapi, dan sebagainya itu adalah kata hubung.
Nah, sedangkan ada rujukan kata. Rujukan kata ini bisa dikatakan suatu tambahan kata bagi penulis untuk menyambungkan kata demi kata, ya, untuk sebagai teks biografi tersebut hidup dan memang menarik dibaca, gitu kan. Ini ada rujukan kata. Ketiga, kejadian, waktu dan tempat. Nah, di dalam teks biografi di situ pasti ada suatu kejadian, ya, entah itu sedang situasi seperti apa, itu pasti ada. Waktu otomatis pasti ada, ya, harus disebutkan, baik itu hari, tanggal, sampai dengan pukul, pada keadaan apapun itu disebutkan ada di dalam teks biografi. Nah, dari segi kebahasaan. Nah, adapun tempat itu pasti sudah disebutkan. Tidak boleh tempat itu, tempat kejadian atau tempat bersejarah bagi seorang tokoh tidak ditulis, ya, oleh seorang penulis teks biografi. Karena harus jelas tempatnya di mana, kejadiannya waktu apa, kapan dan seperti apa keadaannya, itu harus jelas secara kaidah kebahasaan. Jadi ketika kalian menulis teks biografi, inilah salah satu yang kaidah kebahasaan yang harus ada di dalam teks biografi. Keempat, ada kata kerja, ya. Kata kerja ini memang kata yang memang sangat sekali dominan di dalam teks biografi, gitu kan. Dan bagaimana dalam membuat kata kerja atau memilih kata kerja, kita akan lebih lanjut, ya. Selanjutnya ada 3 jenis teks biografi, ya. Ini ditinjau dari isinya. Teks biografi itu ditinjau dari isinya. Kedua, biografi berlandaskan dari isinya. Terus ketiga juga berlandaskan persoalan yang diulas. Oh ya, maaf, ini ada 2, ya. Salah berarti. Teks biografi berlandaskan persoalan yang diulas. Artinya teks biografi tersebut ketika ditulis berdasarkan apa? Misalkan memang berdasarkan persoalan yang pernah diulas atau seperti apa. Ini 3 jenis teks biografi. Selanjutnya struktur teks organisasi atau susunan daripada teks biografi tersebut. Orientasi adalah kata atau paragraf pertama yang memang dimulai ketika menulis teks biografi tersebut. Ya, umumnya orientasi ini disampaikan atau ditulis dari segi profil si seorang tokoh, ya, baik itu nama, tanggal lahir, tempat, keturunan dan sebagainya. Ini ada di bagian orientasi. Kenapa orientasi di atas? Berarti memang adalah profil seorang tokoh tersebut ditulis di awal, ya. Jangan sampai kebalik, ya. Profil seorang tokoh tersebut ditulis di akhir, yaitu bukan orientasi. Berarti yang awal itu orientasi ditulis sebagai profil di teks biografi. Ya, selanjutnya kejadian atau peristiwa dan masalah. Ya, setelah orientasi ditulis ada kejadian atau peristiwa dan masalah. Seorang tokoh tersebut pernah mengalami apa, peristiwa seperti apa, dijelaskan setelah orientasi tersebut, ya. Artinya ini setelah penulisan daripada orientasi atau profil seorang tokoh. Ketiga, ada reorientasi atau pengulangan kembali secara rumusan daripada orientasi dan kejadian dan peristiwa atau masalah, ya. Itu bisa diulang kembali di reorientasi atau di akhir. Itu ada tambahan ataupun bagian daripada pesan seorang penulis, gitu kan, menggambarkan seorang tokoh tersebut. Oke, sedikit ulasan teks biografi untuk penguatan kepada kalian semua. Cuma yang saya harapkan daripada penyampaian saya tadi, kalian ada sedikit lebih kuat bahwa teks biografi itu seperti apa. Saya harap semuanya lebih menggali lagi secara pribadi supaya ilmu kalian dengan teks biografi itu berkembang, ya. Jangan sampai setelah penyampaian teks biografi di bab ini selesai, ya kalian juga selesai tidak mengembangkan ilmu daripada teks biografi tersebut. Akhirnya tertimbun, melanjutkan ke bab selanjutnya, teks biografi tertimbun jauh, gitu kan, tidak bisa diulas kembali. Nah, untuk tugas akhir, Bapak mau tanya, yang tugas akhir membuat poster udah? Udah, Pak. Udah, ya. Berarti udah tugas akhir udah selesai. Tinggal ulangan, ya, daripada teks biografi, ya. Setelah
Bapak sampaikan PPT tadi mengenai teks biografi, apa ada yang perlu ditanyakan? Silakan dipertanyakan. Silakan. Agus. Ya. Oke, ada pertanyaan Gus? Silakan. Belum ada. Oke, belum ada. Yang lainnya silakan, berkaitan baik dari teks biografi sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya. Tidak ada? Marsha? Pak mau nanya. Ya, silakan Karin. Jadi untuk yang tugas yang PPT biografi itu gimana? Untuk yang PPT teks biografi, karena memang terkendala pandemi ya, kita akhirnya PJJ sehingga tidak bisa presentasi per kelompok begini ya. Walaupun bisa sih kita paksakan, bisa sebenarnya mah mereka presentasi kelompok itu melalui Google Meet. Cuma saya rasa kurang efektif sekali gitu. Akhirnya ya saya mengambil alih untuk menyampaikan saja. Nah, untuk mereka yang belum maju, Bapak minta PPT-nya kirim aja di GCR ya. Gitu aja kali ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi? Lupa saya mau nanya. Siapa tadi? Syifa ya. Neng, kenapa itu jidatnya doang? Itu poster di post ke IG-nya kapan Pak? Poster diposting di IG-nya kapan? Ya itu di post di Instagram apa enggak? Kemarin perjanjiannya gimana? Instagram kan? Batas waktunya Ya, di Instagram kan, batas waktunya sampai tanggal 28, jangan dihapus. Terus Instagramnya jangan di private, sehingga orang kalau mau akses, mau nge-like, komen itu bisa gitu. Paham ya? Kemarin Bapak bagi dua itu ya, apa dua yang mengumpulkan ya, ganjil menggenap ya. Gini aja, Agus atau siapa, Abi sampaikan ke teman-teman untuk pengiriman poster, linknya satu orang ke saya gitu, siapa ya yang siap ya? Mayandra mana Mayandra? Gak ada ya? Pak, untuk yang ganjil itu bikin poster belum disuruh Pak. Oke, yang ganjil belum disuruh malah tuh ya. Oke, Bapak tunggu deh sampai hari apa ya? Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin deh. Semuanya harus sudah terposting posternya di Instagram. Nanti di list linknya, kirim ke satu orang kelas AP1. Bapak kemarin nunjuk siapa aja ya, lupa. Gus, ingetin Bapak. Itu poster apa Pak? Poster apa lagi? Poster teks biografi. Belum ya yang ganjil ya? Belum saya kasih tahu ya? Belum Pak. Oke, yang ganjil dan di tugas akhir itu membuat poster. Posternya itu membuat teks biografi seorang tokoh, ya. Jadi kalian editing sebagus mungkin, baik itu di Canva, di aplikasi manapun. Saya rasa kalian udah lebih jago lah ya masalah aplikasi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian kalau sudah bagus, dirasa oke desainnya, kalian tinggal memilih tokoh, mau siapa yang dicantumkan ke dalam poster tersebut ya. Nanti setelah itu jadi, nanti kalian posting di IG akun masing-masing. Nanti linknya kirim ke satu orang yang AP1. Nanti orang tersebut kirim ke saya. Jadi di list nih nama-namanya yang sudah ngirim, berikut linknya. Nah, nanti Bapak seleksi 5 orang yang baik, posternya bagus gitu kan, untuk mendapatkan suatu hadiah lah dari saya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Jadi kita deal ya untuk ganjil poster. Jadi hari Senin ya sudah terposting dan sudah di list ke Mayandra, ke Mayandra aja deh kirimnya ya, di listnya nanti Mayandra ke saya.
Oke, paham ya? April. Abi, kemana Abi? Abi nggak ada? Oke, siapa? Oke, April, Mawar, mana Mawar? Saya Pak. Kemana Neng on cam? Dina, Bagas, Aida. Hadir Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kalian selalu sehat, selalu jangan sampai kalian diporsir tenaganya sehingga menyebabkan imun kalian jadi lemah dan terpapar COVID versi Omikron ini. Omikron ya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di GCR Bahasa Indonesia. Salam sehat selalu. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan dengan baik ya. Walaupun kalian PJJ di rumah tetap produktif ya, jangan sampai kalian pasif ataupun memanfaatkan situasi seperti ini keluar tanpa protokol ya, terus jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Itu hindari ya. Bapak nggak mau ada seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live.